Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pemecatan Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala AC Milan tampak terjadi secara tiba-tiba. Namun laporan terbaru dari calciomercato.com mengungkapkan bahwa situasi ini sebenarnya telah berkembang selama beberapa waktu. Ketegangan di dalam klub, konflik dengan pemain kunci, dan hasil buruk di liga menjadi faktor utama yang percepat perpisahan ini. Paulo Fonseca sendiri datang ke AC Milan dengan keyakinan bahwa ia dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Namun keyakinannya itu tidak cukup untuk meyakinkan manajemen klub yang sejak awal tampaknya kurang mendukungnya. Dalam konferensi pers terakhirnya, Fonseca sering menegaskan bahwa ia mampu mengangkat performa Milan, tetapi pernyataan tersebut tidak diiringi dengan hasil yang memuaskan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Fonseca adalah hubungannya dengan Zlatan Ibrahimovic. Hubungan antara pelatih asal Portugal dan legenda Swedia itu semakin memburuk dari minggu ke minggu. Diskusi di Milanello antara keduanya lebih bersifat formal dan tidak menghasilkan solusi nyata. Ibrahimovic yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di ruang ganti hanya muncul di pusat latihan ketika ia merasa perlu, bukan secara rutin, yang menunjukkan adanya jarak antara dirinya dan pelatih. Sementara itu, AC Milan telah menjalin kesepakatan dengan Sergio Conceição jauh sebelum pemecatan Fonseca diumumkan. Menurut laporan, kesepakatan dengan mantan pelatih Porto itu telah tercapai sehari setelah kemenangan Milan melawan Verona. Jorge Mendes, agen Conceição, mulai menghubungi Milan sebulan lalu untuk menawarkan kliennya. Diskusi tersebut kemudian dipercepat dalam beberapa hari terakhir hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Salah satu aspek yang masih menjadi tanda tanya adalah mengapa AC Milan tidak memecat Fonseca lebih awal, mengingat mereka telah mencapai kesepakatan dengan Conceição beberapa hari sebelumnya. Keputusan untuk menunggu hingga setelah pertandingan melawan Roma menimbulkan spekulasi, tetapi alasan dibalik langkah tersebut hanya dapat dijawab oleh manajemen Milan sendiri. Dengan Sergio Conceição kini resmi mengambil alih kursi pelatih, Milan berharap dapat memulai era baru dan lebih sukses. Rekam jejak Conceição bersama Porto, termasuk 3 gelar Liga dan 10 trofi secara keseluruhan, memberikan harapan bagi para penggemar rossoneri. Namun, tantangan besar menanti Conceição, termasuk memperbaiki posisi Milan di klasemen Liga dan memulihkan harmoni di dalam tim. Waktu akan membuktikan apakah keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk membawa i rossoneri kembali ke jalur kemenangan. Davide Calabria, kapten AC Milan sekaligus produk akademi klub, tampaknya berada di ambang perpisahan dengan Rossoneri. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kontraknya kemungkinan besar tidak akan diperpanjang sehingga ia bisa meninggalkan klub pada akhir musim ini. Situasi ini telah menarik perhatian klub-klub papan atas Serie A lainnya, khususnya Juventus yang dilaporkan mulai memantau situasi bek kanan berusia 27 tahun tersebut. Meskipun Calabria pernah menjadi salah satu pemain penting dalam skuad AC Milan, popularitasnya telah menurun dalam beberapa musim terakhir. Performanya yang inkonsisten, ditambah dengan meningkatnya tuntutan untuk memperkuat posisi bek kanan, telah membuat banyak pihak menyerukan perekrutan pemain baru. Bahkan dengan Emerson Royal yang baru direkrut dan juga masih kesulitan menunjukkan performa konsisten, Calabria masih menjadi pilihan bek kanan kedua. Sebagai kapten tim, Calabria tentu memiliki nilai kepemimpinan di lapangan dan di ruang ganti. Namun, dengan Milan yang terus berambisi untuk bersaing di level tertinggi, manajemen tampaknya mempertimbangkan opsi untuk merombak skuad, termasuk melepas pemain yang dianggap tidak lagi memenuhi ekspektasi. Menurut Matteo Moretto, Juventus sedang memantau situasi Calabria dengan cermat. Klub asal Turin itu disebut-sebut dapat melakukan langkah untuk merekrutnya pada bulan Juni 2025 setelah kontraknya habis. Namun evaluasi awal telah dimulai sekarang menunjukkan bahwa minat mereka cukup serius. Meski demikian, peluang untuk transfer pada bulan Januari tampaknya kecil.
AC Milan hanya memiliki 2 bek kanan murni dalam skuad mereka saat ini, sehingga melepas Calabria lebih awal akan menimbulkan risiko besar, terutama jika mereka gagal menemukan pengganti yang memadai dalam waktu singkat. Selain itu, jika Juventus atau klub lain mencoba merekrut Calabria dengan kesepakatan prakontrak, AC Milan harus menghadapi dilema besar. Apakah membiarkan pemain kunci mereka pergi secara gratis ke rival langsung atau mencoba menjualnya lebih awal untuk mendapatkan pendapatan? Salah satu kekhawatiran terbesar bagi AC Milan adalah kemungkinan Calabria memperkuat rival langsung seperti Juventus. Bek kanan ini meskipun mengalami penurunan performa tetap memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang Serie A yang bisa menjadi aset berharga bagi tim manapun. Dengan situasi yang ada saat ini, manajemen AC Milan harus menimbang dengan cermat antara potensi pendapatan dari penjualan Calabria dan risiko memperkuat rival mereka. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk mencari pengganti yang dapat memberikan kontribusi lebih besar di posisi bek kanan. Musim ini menjadi periode penuh tantangan bagi Geri Cardinali dan AC Milan. Pemilik klub asal Amerika Serikat itu menghadapi tekanan besar dari berbagai arah, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keputusan untuk memperpanjang pinjaman vendor yang digunakan untuk membeli klub yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya justru tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sebaliknya, rasa frustasi di kalangan penggemar semakin meningkat dengan protes yang kini semakin vokal dan berkepanjangan. Hasil imbang 1-1 melawan AS Roma pada hari Senin lalu menjadi salah satu contoh nyata dari kekecewaan yang dirasakan para pendukung. Hasil tersebut menambah daftar panjang performa yang mengecewakan musim ini, yang membuat Milan tertinggal dalam perburuan gelar dan jauh dari ekspektasi. Dalam pertandingan tersebut, protes dari para penggemar terlihat jelas. Mereka bersorak meminta Cardinali untuk menjual klub, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap arah yang diambil Milan di bawah kepemimpinannya. Jumlah dan intensitas protes ini terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir, mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak antara pemilik klub dan basis pendukungnya. Menurut laporan dari calciomercato.com, Geri Cardinali sangat menyadari ketidakpuasan ini dan situasi tersebut telah membuatnya frustasi. Ia berharap bahwa perpanjangan pinjaman vendor akan memberikan sinyal stabilitas finansial dan meningkatkan kepercayaan pada visinya untuk klub. Namun, kenyataan di lapangan dan reaksi penggemar menunjukkan bahwa langkah tersebut belum berhasil meredakan kritik yang ada. Cardinali dikabarkan kesal dengan situasi ini, terutama karena ia merasa bahwa upayanya untuk memperkuat posisi Milan tidak dihargai. Namun rasa frustasi ini bukan hanya datang dari luar, tekanan internal untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sukses juga semakin besar. Bagi Cardinali, memenangkan trofi pertama dalam eranya sebagai pemilik AC Milan menjadi prioritas utama. Ia berharap bahwa keberhasilan di lapangan dapat membantu meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan penggemar. Namun dengan performa tim yang tidak konsisten dan tekanan yang terus meningkat, mencapai tujuan tersebut tampaknya menjadi tantangan besar. Selain itu, protes penggemar tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap hasil di lapangan, tetapi juga ketidakpercayaan terhadap visi jangka panjang yang ditawarkan oleh kepemimpinan Cardinali dalam konteks sepak bola Italia, di mana hubungan antara klub dan penggemar sangat emosional. Membangun kembali kepercayaan ini akan membutuhkan lebih dari sekedar hasil jangka pendek. Ketegangan antara Geri Cardinali dan penggemar Milan dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi klub. Jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas internal, hubungan dengan sponsor, dan bahkan daya tarik Milan di pasar transfer. Di sisi lain, jika Cardinali mampu membalikkan keadaan, baik melalui kesuksesan di lapangan maupun dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki hubungan dengan penggemar, ia dapat memperkuat posisinya sebagai pemilik yang dihormati. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.